bawah deh, aku di sini aja. Kameramen yang di bawah deh, aku di sini aja. Kameramen yang di sini siapa? Dia mundur capek. Cek. Ada Wira tuh. Ya alhamdulillah sesuai dengan rencana kan apapun juga kan tergantung dikabulkan oleh Allah atau tidak. Jadi yang pertama adalah alhamdulillah niatan untuk Idul Fitri di Tanah Suci terwujud, terkabul. Jadi seru banget. Sahur di Jakarta, buka di Mekah, malam takbiran kita melakukan umroh, dan habis subuh kita sholat id di Masjidil Haram. Semuanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Tapi yang seru adalah ketika menjalankan ibadah puasa di hari terakhir itu, jadi kita lebih lama ya Jalu ya. Jadi lebih lama 4 jam dibanding teman-teman yang ada di Indonesia juga. Jadi kan kita sahurnya sama dengan waktu Indonesia Barat. Kemudian bukanya waktu Saudi Arabia, itu 4 jam lebih lama jadinya. Ya udah kita tuh seperti buka puasa jam 10 atau jam 11-an saat itu. Tapi luar biasa, mendarat langsung masuk hotel, pas masuk hotel tuh pas azan maghrib. Jadi semuanya lancar banget. Begitupun ketika umrohnya. Kita istirahat dulu, umroh sekitar jam berapa? Jam 12-an ya. Tengah malam kita umroh sambil malam takbiran lah istilahnya. Ketika tahallul, proses terakhir dari umroh, ketika azan awal, ya udah tahallul, azan awal berkumandang itu beneran ketika cekrek, Allahu Akbar, Masya Allah. Dan habis itu langsung kita siap-siap sholat subuh, udah stay sampai sholat id. Dan sholat id di sana ya sesuai dengan yang di TV gitu, banyakan banget, terus udah gitu. Tapi ya bedanya sana nggak ada opor, nggak ada ketupat, nggak ada lain-lain. Cuma ya gitu aja. Tapi seru alhamdulillah. Perasaannya lebaran di sana gimana? Rasanya happy karena itu baru pertama kali juga Oke. Jadi itu baru pertama kali juga gue merasakan Idul Fitri di Tanah Suci. Biasanya kan gue pernah umroh itu sambil Ramadan pernah, tahun baruan pernah di sana, ulang tahun pernah, terus bareng keluarga juga beberapa kali pernah, keluarga besar 90 orang pernah, kemudian khusus keluarga kecil gue juga pernah. Nah kemarin tuh keluarga besar bersama dan keluarga mertua juga. Jadi alhamdulillah lancar. Jadi yang mengharukan adalah kan gue juga bawa beberapa tim gue yang mereka para pengantin baru kan, pengantin baru, dan gitu mereka juga baru punya anak. Jadi lebaran pertama mereka baru punya anak, tapi mereka mengorbankan itu semuanya untuk bisa beridul fitri di Tanah Suci. Jadi ketika habis sholat id gitu mereka pada video call sama keluarganya, sedih banget. Dan terima kasih buat para istri, para anak yang siap ditinggalkan oleh suami-suaminya untuk umrah di Tanah Suci. Ada hajat yang Hajat itu apa sih? Jadi ya doanya pasti terbaik untuk semuanya, kesehatan gitu. Dan banyak juga pengalaman di sana ya. Jadi kan umrohnya sendiri itu ya 2 jam sampai 3 jam juga udah selesai. Nah setelah itu kan kita perbanyak ibadah juga di Masjidil Haram dan juga di Nabawi. Dan alhamdulillah kita juga berkunjung ke Taif, kemudian ke Bukit Malaikat di Badar gitu, di dekat Madinah. Dan yang luar biasa lagi di sana pun karena anak-anakku juga kan pada hobi berkuda. Di Mekah Aisyah sempat berkuda, kemudian di Madinah kita sekeluarga berkuda juga di padang pasir gitu. Padang pasirnya jauh nih, berkuda luar biasa. Jadi orang Arabnya aja ngomong katanya ini anak kecil paling hebat naik kudanya selama ini yang ada di sana. karena jalan naik kuda di Seru Jalu mungkin ya? Gimana rasanya berkuda di Madinah di padang pasir? Serunya gimana? Deg-degan nggak? Takut ya? Gak ada takutnya, dia mah gue yang
ketakutan juga gue nya. Gagah banget Jalu waktu di Naik kuda. Kok bisa berani gitu naik kuda? Kan kudanya baru kenal juga. Udah percaya terus kudanya, terus udah gitu selalu berdoa juga ya. Yang kamu lakukan kalau sebelum berkuda tuh ngapain aja? Sholawat. Jadi dia tuh nggak di sini juga kalau lagi berlatih tuh, Jaluk kan dia jatuh bangun. Kamu nggak ada takutnya, karena aku udah sholawatin kata dia. Dia yakin banget bahwa akan baik-baik saja. Gitu ya. anak-anak sendiri umur baru pertama kali berapa kali? Lalu udah berapa kali umrah? 3 kali. Kalau Jaki baru pertama kali ya? Jaki kemarin ya? Jaki pertama kali lihat Ka'bah juga ya? Iya, jadi kemarin pas lagi tawaf juga kan Jaki digendong di mana? Hah? Sama ayah digendong di mana ya? Oh, di pundakku kayak gini ya, satu. Mana dong? Nah, jadi sepanjang tawaf begini aja. Jaki, dia selalu nanya, ayah berapa keliling lagi, ayah berapa keliling lagi. Ini sepanjang tawaf begini, dari awal sampai akhir. Udah gitu kan sholat di dekat makam Ibrahim, kemudian habis itu sa'i itu 7 balikan dan hebat banget, semangat banget. Jadi pas di sa'i, Jaki kita itu ya bikin apa kan ada area kita harus lari-lari kecil ya biar anak-anak semangat. Oke, kita sudah mau lampu hijau nih, 1, 2, 3, wow, ada lari-larinya gitu. Kita geret-geret gitu sambil perosotan, mereka happy. Jadi menjalankan ibadahnya juga semangat dan penuh dengan kebahagiaan gitu. Jadi Jaki pertama kali, kalau Jalu sudah 3 kali sebenarnya. Ya, Aisyah, karena Raina sama dengan Jalu. Jadi karena pertama kali kita pergi umrah dulu berkeluarga tuh Jalu masih umur 3 atau 4 tahun saat itu. Jadi kita keluarga kecil itu pernah, kemudian keluarga besar 90 orang. Setelah selepas ayah saya meninggal dunia juga pernah. Yang kedua, yang ketiga bareng oma-opanya gitu hari ini. Apa? Kangen ketupat. Iya, jadi pas saat salam-salamannya di sana tuh sama satu dari yang lain peluk-pelukan gitu. Yang nggak ada ketupat sama kue semprit nggak ada, terus rengginang nggak ada gitu. Tapi momen bagi THR itu kasih ke anak-anak itu ngasih. THR dari pergi langsung dia udah kasih THR. Tapi anak-anak juga dapat THR dari oma opa sama tante-tantenya, padenya juga. Jadi sana dapat THR juga. Lumayan lah ya buat beli apa? Kurma ya. Pengalaman berbeda ayah sama lebaran di sana. Ya, alhamdulillah jadi yang gue bikin deg-degan adalah takutnya kan jadwal Idul Fitri itu kadang-kadang suka berbeda kan di sana dan di sini karena itu tergantung hilal masing-masing negara. Jadi pas mau pergi aja kita masih ngecek. Yang gue takutkan bisa saja terjadi adalah ketika gue terbang di sini akhir Ramadan, tapi nyampe sana udah Idul Fitri itu bisa banget terjadi. Tapi alhamdulillah pas banget semuanya. Jadi sesuai dengan rencana banget. Jadi pas lagi pergi juga kita masih ngecek di sana masih sholat tarawih hingga malam itu ternyata masih sholat tarawih, berarti benar akhirnya malam takbirannya ketika kita datang. Dan itu ya Allah padat banget. Jadi menurut informasi ada 9 juta orang yang melakukan umroh saat itu, dan ketika kita melakukan umroh juga itu sangat-sangat padat. Tapi hebatnya lagi alhamdulillah hari keberapa saya bersama Jalu, hari terakhir di Mekah ya, saya ngajak Jalu untuk tawaf terakhir sekalian perpisahan pamit kalau kita istilahnya. Dan Jalu alhamdulillah bisa mencium Hajar Aswad juga, desek-desekan. Dan saat itu sih nggak kepikiran mau ngerekam dan lain-lain ya, tapi kan saya bersama dengan dokter hewan saya dengan tim Dakin situ sambil ngusahain mereka juga ikut cium Hajar Aswad. Ternyata dokter hewan saya tuh videoin perjuangan Jalu juga pasti udah gitu ya. Udah gue posting dan akhirnya membawa semangat semua orang untuk bisa melakukan hal yang sama. Pas itu tuh gimana pas desek-desekan? Sakit. Pertama dia cium Ka'bah dulu ya. Jangan cium, alhamdulillah itu perjuangan banget tuh udah ke Hajar Aswad tuh sampai jauh tuh gue naikin. Jadi sama askarnya petugasnya juga yang lain itu suruh turun kan emang bisa bikin crowded. Tapi pas melihat Jalu anak kecil didiemin karena paling aman buat dia. Di atas pas mau cium Hajar Aswad, alhamdulillah, tapi bisa jadi sampai ke depan banget ya Jalu ya. Pas dari situ keluarnya tuh sampai dia ya ayo sampai peluk keluar, Anda bahagia
Satu itu dia yang di atas di bibir Ka'bah, dia kan aku naikin dia gini aja, ayah. Nah, dia belum pernah sama sekali seumur hidup, dan terus dia gini, ayah, ntar aku ngapain? Ya udah itu kayak tawaf biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Terus udah aku jelasin, situ ada silver, tengahnya ada batu, itu Hajar Aswad. Di sepanjang itu gue jelasin ya, Hajar Aswad itu ada itu tuh batu dari surga itu ya, dari zaman dulu kala dan lain-lain. Jadi bentuknya gimana, hitam, terus Wangi nggak? sedap apanya? Ada toto bubut gitu ya, bentuknya gitu ya. Iya. Dan itu jutaan orang berebut untuk bisa melakukan itu, dan alhamdulillah Jalu bisa. Keren banget. Pas pulang Jaki gini, Jaki kok nggak diajak? Kok Jaki diajak gimana ya itu ya? Perjuangannya kayak gini ya, sulit ya. Sulit banget, dan sebetulnya itu nggak wajib, dan ya tapi ada kepuasan tersendiri saja karena berjuangnya tuh dengan orang-orang luar yang gede-gede banget. Bahkan alhamdulillah saat itu saya juga kan bawa 3 orang kru saya, alhamdulillah semuanya bisa mencium Hajar Aswad, tapi giliran pertama ada kameramen saya Ihsan sama Jalu, yang kedua Iskandar, kiper saya, dan saya tuh kan niatnya juga ngantar mereka. Pas habis Iskandar berhasil, pas ini dokter, tahu-tahu di depan mata saya Hajar Aswad, ya udah saya cium aja juga sekalian. Udah, saya tadinya tuh buat mereka semua, lingkaran berikutnya baru dokter. Pokoknya alhamdulillah semuanya bikin kelancaran, pengalamannya juga banyak. Tapi ngatur-ngatur anak gimana mungkin? Enggak, sama sekali enggak, bahkan enggak ada habisnya baterainya nih. Dibagi tidur, bangun, iya semangat banget semuanya. Kemarin itu 8 plus keluarga ternyata, jadi total 40 orang. Alhamdulillah semuanya sehat. Tapi sekarang agak flu dikit nih. Ini mendarat, ntar malam langsung kerja lagi. Alhamdulillah semangat. Mungkin ngatur anak-anak gimana mungkin misalnya mungkin kayak ngatur anak-anak kan banyak yang begini yang ikut. Oh, anak gue mah udah pada biasa kok, maksudnya udah biasa untuk mandiri, jadi udah tahu taat aturan juga, kapan tidur, kapan makan, kapan bergerak, kapan istirahat, itu mereka sudah bisa. Jadi banyak anak sebetulnya tergantung kita mendidik mereka, bisa mereka tuh jadi manja tergantung banget dengan kita atau jadi mandiri. Udah mandiri aja semuanya gitu. Kayak dimakan, udah makan ngambil sendiri, makan sendiri udah. Gitu. Ada beberapa praktik nggak sama kerjaan apa gitu? Oh ya, pas yang di situ ya Jalu ya, pas di kita di Jabal Malaikat ya. Itu jadi saat itu tuh kan buat posisi itu tuh ketika perang Badar. Semua gunung-gunung itu gunung-gunung batu, tapi di situ ada gunung sebutnya tuh Jabal Malaikat, itu isinya hanya pasir saja, pasir numpuk itu tapi jadi bukit. Tapi pasir itu dari dulu tidak pernah habis, padahal ada hembusan angin. Jadi zaman dulu ketika perang Badar, ketika kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy berhadapan, ada katanya kan malaikat itu membantu dengan hembusan angin yang bus. Jadi si kafir Quraisy itu kena pasirnya, akhirnya tidak bisa melihat, akhirnya mereka kalah. Nah kemarin nggak setiap saat ada terasa angin. Kita pas lagi di situ kena anginnya, terus kata ustadznya, yaitu sensasi perang Badarnya, berarti kalian bisa menikmati katanya. Wih, itu perih banget ke mata ya, sampai Jaki aja ayah. Ya udah, akhirnya kita merasakan seperti apa. Terus yang takjub yang kedua adalah ketika berkuda di padang pasir itu, kita sambil berkuda kan, bundanya sampai ikut berkuda, membayangkan ketika zaman dulu Rasulullah berhijrah itu pakai kuda, pakai onta, itu merasakan gimana suasananya. Terus kita sarapan di antara bebatuan itu, alhamdulillah. Tapi ketika di Madinah kemarin kita mengalami angin, bukan topan ya apa, tapi badai pasir gitu, badai pasir. Dan kakak ipar gue saat itu pas lagi mau nyari oleh-oleh buat cucunya, hampir ke bawah gitu katanya. Sementara gue kan udah di kamar, besoknya bercerita, iya semalam katanya sampai gitu, sekencang itu dan sampai berantakan, tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Lo karena cuaca gimana flow-nya itu atau emang Ya emang kalau kecapean gue seperti ini, jadi ini di sana hari-hari kesekian gue udah, tadi pesawat aja udah bersin terus. Ya emang ini oleh-oleh, salah satu oleh-oleh kalau perjalanan umrah, dan gue selalu sakit seperti ini. Tapi biasanya kalau udah kena kamera kerja biasanya langsung sembuh. Udah, terima kasih ya sudah mendoakan kami, mudah-mudahan umrah yang kami lakukan mabrur. terima kasih banyak Pak. Yuk.
balik lagi. Ini pada balik nih. Capek masih ya. Ya sama-sama. Lesehan bu. Pegel ya. Masuk lagi. Jaki, 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 Jaki. Audio Jungle.